Jadi batas ending puncak dari siksaan itu ketika datangnya Baiatul Akbar, ketika datangnya Syakaratul Maut. Itulah puncak-puncaknya segala siksa. Kenapa itu dikatakan puncak-puncaknya segala siksa? Karena saat itulah manusia dipaksa untuk meninggalkan dunia. Dipaksa, dibaiat, diputus harta-hartanya. Dipaksa, dibaiat atas ilmu-ilmunya. Dipaksa, dibaiat, diputus kekayaan-kekayaannya. Dipaksa, dibaiat, diputus pangkat dan jabatannya. Dipaksa, dibaiat, diputus keinginan-keinginannya. Dipaksa, dibaiat, diputus bahkan hidup dan badannya pun dipaksa untuk melepaskan semua itu. Karena manusia sejatinya tidak ada, maha tidak ada. Sebenarnya manusia maha gaib, maha tidak nyata. Akan tetapi selama ini manusia telah tertipu dengan keberadaan diri manusianya sendiri di hatinya. Marilah kita buktikan apa yang telah dipaparkan, bahwa sesungguhnya manusianya lah yang maha gaib, manusianya lah yang maha tak ada, manusianya lah yang maha tak nyata. Ada di dalam surat Al-Insan, surat untuk manusia yang wajib dibaca dan dipahami oleh tiap diri manusia, bagi manusia yang meyakini, yang mempercayai, yang mengimani bahwa kewujudan dirinya hanyalah kewujudan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Bukankah pernah datang aku, Abdul Halim, Anda sendiri? Berapa usia Anda? Usia saya 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu terbukti bahwa saya maha tidak ada. Abdul Halim ini 50 tahun yang lalu maha tidak ada. Abdul Halim 50 tahun yang lalu maha tidak wujud. Abdul Halim 50 tahun yang lalu maha tidak hidup. Abdul Halim 50 tahun yang lalu maha tidak kuasa apapun, wong tidak ada. Kenapa? Karena yang ada hanya yang menciptakan Abdul Halim. Itulah kenyataan bahwa manusia sebenarnya itu maha gaib. Manusianya lah yang maha tak ada. Manusianya lah yang maha tak nyata. Karena manusianya selama ini tersesat dari hakikat diri sejati manusianya, maka manusianya ingkar dengan keberadaannya. Dikira manusia itu ada sendiri. Dikira manusia itu hidup sendiri. Dikira manusia itu berkuasa sendiri atas daya upaya diri manusianya di dalam hatinya. Karena itulah manusia pada sesat dalam jalan Allah. Sudah difirmankan di dalam Al-Quran, bukti bahwa seluruh manusia itu maha sesat awalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti kedatangan kematian. Seluruh manusia yang mengaku-ngaku bernyawa, yang mengaku-ngaku hidup, manusia yang mengaku-ngaku punya roh, dikatakan semua manusia itu mati di sisi Allah. Jadi kematian di sisi Allah dan makna atau arti atau pemahaman kematian antara manusia dan Tuhannya itu berbeda. Tafsir sejati kematian menurut manusia
ya kematian badan-badannya. Itulah yang dianggap kematian bagi manusia. Kalau sudah tidak hidup lagi, tinggal mayatnya ya dikubur, yaitu kematian menurut pemahaman hawa nafsu, menurut pemahaman manusia. Akan tetapi kullu nafsin dha'iqatul maut, kematian yang sebenar-benarnya kematian di sisi Allah itu bukan matinya badan, bukan tak adanya manusianya. Kematian di sisi Allah itu badannya masih ada, masih hidup, manusianya masih ada, masih hidup dan disiksa di dalam hatinya sendiri. Yaitulah kematian di sisi Allah ketika manusia masih buta hatinya kepada Tuhannya, masih menjadi keras hatinya, lebih kerasnya batu. Manusia yang tak percaya bahwa dirinya itu maha gaib, manusia yang tak percaya bahwa dirinya itu maha tak ada, manusia yang tak percaya bahwa dirinya adalah maha tak nyata, manusia yang tak percaya bahwa dirinya maha tak berkuasa apapun atas dirinya. Itulah manusia yang mati di sisi Allah. Manusia yang tidak menyadari bahwa wujud ini Allah. Manusia yang tak menyadari bahwa hidup ini Allah. Karena manusianya telah mensekutukan Tuhan-Tuhannya di dalam dirinya sendiri. Maka dari itu qalbun kafirin baitunas, hatinya orang-orang kafir, maknanya hatinya orang-orang yang terhijab, hatinya orang-orang yang terbelenggu, hatinya orang-orang yang terpenjara, hatinya orang-orang yang terikat, hatinya orang-orang yang kafir di sisi Allah adalah ketika masih ada wujud manusianya di dalam hatinya. Disitulah tempat anar itu, disitulah bahan bakarnya anar yang berupa manusia dan batu, yakni hatinya yang masih tidak percaya bahwa Tuhannya lebih wujud daripada dirinya, bahwa Tuhannya lebih hidup daripada dirinya, bahwa Tuhannya lebih nyata daripada dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di dalam surat Al-Insan ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah pernyataan Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia. Nah, kita ini hanya ciptaan. Jadi bila kita menyadari bahwa kita ini hanyalah ciptaan, ya sebenarnya kita tak mampu wujud, kita tak mampu hidup, apalagi untuk beraktivitas. Berarti bila di dalam hati kita sudah menyatakan bahwa hidup, bahwa badan inilah kenyataan zahir batinnya Allah, maka apapun yang tergelar, apapun yang teraktivitas otomatis lillahi ta'ala. Bila kita menyadari kejadian, bila kita menyadari atas kemakhlukan diri kita yang hanya diciptakan. Akan tetapi selama ini kita tidak menyadari bahwa kita ini diciptakan, dan seolah-olah kita yang menciptakan diri kita sendiri, dan seolah hidup itu ciptaan kita, seolah-olah badan itu ciptaan kita, dan seolah-olah bahkan semua aktivitas yang kita kerjakan adalah ciptaan manusia kita. Karena kita selama ini lebih yakin kepada iblis dan setan yang tak mau dikatakan Adam.
iblis dan setan dan semua manusia kan tak mau bila dikatakan yang maha gaib adalah manusianya, bukan Tuhan. Diri manusianya lah yang tak mau dikatakan yang maha tak wujud, yang wujud hanya Tuhan.